Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan kalau saat ini kami bersama lagi melalui persekutuan kami dengan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu kepada kami ya Bapa, supaya kami dapat memahami kehendak Tuhan di dalam pembacaan Alkitab pada saat ini. Dan biarlah kami juga boleh memberlakukan sebagai hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pada saat ini melalui bacaan kita Keluaran pasal 21 ayat 26 dan 27 yang mengatakan, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama pada saat ini hendak merenungkan apa yang disampaikan bagi kita, yakni melindungi yang lemah. Budak adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai yang lemah. Budak rentan dengan kekerasan. Ada banyak peristiwa ataupun juga dapat dikatakan kasus-kasus yang terjadi kepada seorang budak. Sehingga mereka di dalam mendapatkan suatu pembelaan tetap dianggap sebagai orang-orang yang seringkali tidak memiliki suatu harga diri manusia. Kadangkala cara pandang seseorang terhadap budak itu, sehingga di dalam segala tindakan mereka atau tindakan seseorang terhadap cara pandang kepada budak itu seringkali memperlihatkan cara-cara kepada orang lain seperti di mana melakukan kekerasan dengan melukai. Dan seringkali hal ini dianggap wajar. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada hal-hal yang dipikirkan dan kemudian itu juga seringkali menjadi alasan bahwa budak itu pantas untuk mendapatkan pukulan, mendapatkan cara untuk di mana dilukai tubuhnya, ya. Nah, sehingga dengan cara itu menganggap bahwa memang mereka harus dididik, mereka dianggap dengan cara keras supaya mereka mengerti akan pekerjaan mereka. Namun harus kita ketahui dan harus kita juga memahami bahwa di dalam kehidupan kita dengan orang lain, kita melihat bahwa
budak-budak itu juga manusia. Dan mereka harus diperlakukan dengan baik, dan bagaimana supaya mereka pun di dalam setiap melakukan pekerjaan dan dianggap bahwa itu tidak memuaskan atau yang menyebalkan, bahkan sudah kesal untuk kita mengajarinya. Tapi harus kita tahu ada hukum yang diberlakukan di dalam kehidupan kita. Kita jangan lupa bahwa ada tatanan di dalam kehidupan masyarakat. Dan semua orang di dalam keberadaan tatanan masyarakat ini, terutama dalam kaitan dengan hukum, itu semua siapapun mereka, tidak ada yang dibilang atau mau katakan kepada dirinya bahwa dia tidak melanggar hukum apa yang dia lakukan, walaupun dengan melukai orang lain, dan dia juga melakukan itu dengan benar, dan hukum tidak akan mengenai perbuatannya itu seakan-akan bahwa dia bisa mengalahkan hukum, dan hukum itu tidak bisa dikenakan kepada dirinya. Nah, kalau mau dibilang ya orang bilang kebal hukum begitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu melalui bacaan kita pada saat ini, bahwa Alkitab menyatakan tentang suatu kuasa Allah di dalam kehidupan bangsa Israel dan tindakan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan Allah mengatur kehidupan bangsa Israel supaya mereka juga di dalam seluruh keberadaan mereka, bahkan dengan sesama manusia, mereka harus menunjukkan bagaimana sikap kehidupan mereka, perilaku mereka di dalam memperlakukan orang lain. Dan semua yang diberikan oleh Allah sebagai hukum yang mengikat kehidupan umat Tuhan, tentu bahwa hukum Tuhan ini menyangkut seluruh keberadaan kehidupan manusia, dari segi moral, dari segi hukum sipil itu sendiri, yang dibilang ada hukum-hukum di dalam masyarakat, hukum-hukum yang ada di tengah-tengah bangsa. Nah, kemudian juga tentang di dalamnya bagaimana kehidupan keagamaan yang juga di dalamnya mengandung hukum-hukum Tuhan. Nah, semua tidak ada yang terpisahkan. Tentu saja Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu maka kita memperhatikan bagaimana Tuhan Allah mengatur secara keseluruhan kehidupan umatnya. Terutama di sini kalau di dalam pembacaan kita, yakni dikatakan merupakan peraturan yang mengatur kompensasi apa yang harus diberikan ketika seseorang itu melakukan kekerasan terhadap hambanya atau budaknya. Dan ini penting untuk supaya bangsa Israel ini tidak melakukan cara-cara hidup yang bertentangan dengan moral, dengan etika di dalam berbagai tindakannya. Dan mereka adalah sama-sama sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, bahwa di dalam Tuhan mengatur kehidupan umat Israel ini berkaitan dengan seorang budak yang menerima perlakuan yang dengan cara
tindak kekerasan yang mengakibatkan kerusakan, entah itu matanya, entah itu tubuhnya. Maka di situ dikatakan bahwa apa yang disampaikan bagi kita pada saat ini ya masih dalam konteks bahwa gigi ganti gigi, kemudian mata ganti mata. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka dengan demikian bahwa kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam bacaan kita ini ketika orang memukul baik itu mata seorang budak, kemudian juga dia menumbuk, sehingga menumbuk ini sama dengan kalau kita mau bilang menonjok gitu ya, memukul juga gitu, sampai tanggal gigi budaknya, entah laki-laki atau perempuan, ini sudah satu tindakan kekerasan. Maka dengan demikian di situ dikatakan bahwa bagaimana mereka harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka. Nah, jadi dengan cara melepaskan budak itu sebagai orang yang merdeka, artinya orang yang bebas. Karena seorang budak itu terikat dengan tuannya, ya, kadangkala dia adalah budak belian. Dia sudah dibayar mahal oleh tuannya, dia dibeli begitu mahal oleh tuannya, sehingga dia harus melakukan segala sesuatu perintah, bahkan mau dikatakan seorang budak belian yang sudah dibeli oleh tuannya itu, ya apa saja yang tuannya mau lakukan, suka hatinya dari tuan itu untuk melakukannya. Bahkan sampai kepada kekerasan sekalipun harus diterima oleh budak, oleh hambanya. Dan seorang budak belian, kalau dia tidak bisa untuk melunasi, apalagi dia berikan dirinya untuk supaya bisa menghidupkan keluarganya, atau dia menghidupkan dirinya sendiri supaya dia bisa makan, ya, maka seorang dapat memberikan dirinya menjadi budak. Dan itu tentu saja bekerja untuk supaya mereka bisa makan. Dan dari hal seperti ini seringkali mereka ada pada golongan orang-orang yang miskin, orang-orang yang berkekurangan. Mereka sama sekali tidak berdaya, baik secara ekonomi mereka maupun juga mungkin pendidikan mereka, sehingga mereka harus bekerja dengan cara itu supaya bisa mereka makan. Namun seringkali dengan keadaan seperti itu, maka inilah yang kadangkala bahwa ada tindakan-tindakan yang akhirnya merugikan orang lain, bahkan itu adalah budaknya atau hambanya sendiri. Oleh karena itu dapat juga dikatakan di sini, kalau sudah mata itu, kalau lihat bagian-bagian tubuh ada mata yang rusak, ya, kemudian juga di situ dikatakan ada gigi yang tanggal, itu dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang permanen, ya, sudah ada di dalam suatu keadaan yang permanen. Ya, bagaimana orang kalau matanya rusak, dia tentu saja sudah tidak bisa lagi kan bekerja dengan baik, melihat dengan baik, dan apa yang dia lakukan itu tentu juga dia tidak bisa melakukannya dengan baik. Nah, kalau misalnya kemudian kita harfiahnya orang gigi tanggal, bagaimana ya hubungannya? Ya tentu saja bahwa dia juga akan mungkin bisa, kalau kekerasan gigi tanggal itu sampai orang bisa saja ya mungkin terlepas gusing giginya, bahkan
sampai kepada kerusakan mulutnya sendiri. Itu kan juga merugikan. Nah, oleh karena itu apa yang Tuhan Allah sampaikan bagi bangsa Israel ini supaya di dalam kehidupan bersama itu harus benar-benar menjaga di dalam perilaku yang tidak merusak orang lain, yang mengakibatkan orang lain berada dalam sebuah perubahan yang bukan semakin baik tetapi dia semakin buruk. Nah, ini seorang budak yang dia sebenarnya mau hidupnya itu kan lebih baik. Dia lebih mau sejahtera, tetapi ketika dia sudah mengalami sakit, nah tentu saja ini juga akan mempengaruhi dia. Dia bukan lagi semakin baik hidupnya, dia semakin buruk, dan pastinya ini akan mempengaruhi juga kehidupan, apalagi kalau dia memiliki keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu maka pada saat ini firman Tuhan hendak mengingatkan kita sesungguhnya bahwa pada satu sisi kita adalah juga budak-budak. Budak-budak siapa? Kita adalah budak-budak Tuhan. Sebagai budak-budak Tuhan yang sudah dimerdekakan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian bahwa sesungguhnya kehidupan kita ini sudah dipenuhi dengan anugerah yang begitu bebas. Tetapi sesungguhnya kebebasan kehidupan kita yang dimerdekakan oleh Tuhan ini juga tidak berarti bahwa di dalam setiap perilaku dan setiap kerja ataupun juga tindakan kita itu bisa merusak kehidupan segala apa yang ada di sekitar kita, terutama juga pasti kehidupan sesama. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan bahwa kita adalah budak-budak milik Tuhan, tentu saja kita mau meletakkan kehidupan kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan, abdi-abdi Tuhan. Kemudian kita dengan segala keberadaan kita sudah menemukan kehidupan kita. Dalam anugerah Tuhan kita juga menerima pekerjaan. Di tengah-tengah masyarakat kita diberikan kepercayaan di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita. Sehingga dengan demikian bahwa tentu kita bisa dapat menyatakan bahwa saya ada pada posisi yang dimana memiliki juga budak-budak yang lain, gitu. Sehingga di sini tentu saja di dalam kehidupan kita ada banyak di sekitar kita orang-orang yang juga ada dalam kelemahan mereka. Mereka berada di dalam kehidupan mereka yang membutuhkan pekerjaan, dan dari pekerjaan itu juga dapat memberikan suatu hidup yang tentram bagi mereka dan keluarga. Mereka juga sebagai budak-budak yang bekerja, tentu saja bahwa kita pun selalu bisa melihat, memperlakukan apapun dan siapapun mereka. Karena di dalam keberadaan kita milik Tuhan yang dimerdekakan, maka kita juga mau memerdekakan orang lain dari berbagai kekerasan karena kelemahan mereka. Oleh karena itu, melalui hukum Tuhan ini, kita pun tentu saja hendak menyatakan keberpihakan kita kepada orang yang lemah. Apalagi dengan saat ini kehidupan yang terjadi ya, karena COVID-19 ini masih saja terus mempengaruhi kehidupan kita, baik secara kehidupan perekonomian,
maka juga kita lihat sudah semakin banyak orang-orang yang ada di dalam berbagai kekurangan-kekurangan mereka, dan tentu dengan tuntutan-tuntutan kehidupan mereka harus memenuhinya. Oleh karena itu kita mau menghargai kehidupan orang lain, siapapun mereka. Mari kita pandang orang itu bukan dengan apa yang mereka miliki. Tidak kita pandang bahwa apa yang ada pada hidup mereka, tapi pandanglah mereka sebagai milik Tuhan, dan kita juga menjadi hamba-hamba Tuhan yang sama untuk melakukan segala sesuatunya sesuai dengan ketaatan kita kepada Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.